Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2320 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop pertobatan Niniwe. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di Abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bagaimana pelayanan Yunus berhasil. Amin. Saudara mau pelayananmu berhasil? Kalau saudara mau pelayananmu sukses, diberkati Tuhan, berhasil, yang pertama kita belajar, hamba Tuhannya harus peka pada suara Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Haleluya. Saudara, yang pertama, kalau saudara mau pelayananmu sukses, diberkati, saudara harus peka pada suara Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita salah dengar suara. Padahal bukan suara Tuhan, tetapi saudara lakukan. Akhirnya apa? Saudara bertentangan dengan kebenaran. Tuhan mau kita melakukan kehendak Tuhan. Makanya kita harus peka pada suara Tuhan.
Amin. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan pelayanan kita, kita harus peka. Amin. Nah, kalau kita hamba Tuhan, kita jarang baca Alkitab, kita jarang merenungkan firman Tuhan, hanya di saat kita mau khotbah atau di saat kita mau membawa renungan, baru kita mau baca, baru kita mau merenungkan. Saudara, kalau seperti itu, saudara tidak akan peka pada suara Tuhan. Kita harus selalu baca firman Tuhan, dengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan itu supaya apa? Kita mengenal pribadi sang firman itu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibarat kita memiliki sahabat, ya tentunya kita punya banyak waktu untuk bercakap-cakap mengenal pribadi dari sahabat kita itu. Amin. Demikian halnya ketika kita datang dekat dengan Tuhan, kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Dari mana kita mengenal Tuhan? Dari kebenaran firman. Amin. Kalau kita terus membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, maka kita akan mengenal apa yang kita dengar itu suara Tuhan atau bukan. Kita dapat mengenalinya. Telinga kita langsung peka, hati kita langsung peka menangkap, wah ini benar, ini dari Tuhan. Sehingga apa yang kita kerjakan, kita lakukan itu memang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Karena kita mengerjakan, melakukan kehendak Tuhan. Bukan maunya kita. Bukan semau gue. Tetapi apa yang kita kerjakan, lakukan itu betul-betul yang kita dengarkan dari Tuhan langsung. Amin. Makanya saudara harus selalu baca firman. Dengarkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu supaya saudara peka pada suara Tuhan. Sehingga saudara tahu membedakan ini suara Tuhan atau suara iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau berhasil dalam pelayanan saudara, saudara harus peka pada suara Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara sebagai hamba Tuhan, saudara harus siap sedia. Perhatikan ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Ayat 3. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Haleluya. Sudah perhatikan. Seorang hamba Tuhan harus siap sedia. Amin. Di saat dia mendengarkan firman Tuhan, dia langsung kerjakan sebagai bentuk dia siap, dia bersedia, dia taat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apalah artinya saudara setiap hari mendengarkan kebenaran firman tetapi saudara tidak taat pada firman Tuhan itu? Artinya saudara tidak siap sedia. Orang yang taat pada firman Tuhan itu adalah orang yang siap sedia. Apa yang firman Tuhan sampaikan kepada dia, dia langsung eksekusi. Dia langsung kerjakan. Dia langsung lakukan dalam kehidupannya sebagai bentuk ketaatan dia kepada firman Tuhan. Dan orang yang siap sedia taat pada firman Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Pasti pelayanannya, baik itu dalam rumah tangga, baik itu di tengah jemaat, di dalam usaha, di dalam pekerjaannya, pasti berhasil. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, saudara harus menyalipkan kedagingan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar begini, seringkali kita dituntut Tuhan untuk melakukan firman Tuhan itu bertentangan dengan keinginan daging, betul? Nah, ketika kita mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada kita, saudara, kita harus melawan keinginan daging itu. Amin. Kita harus menyalipkan kedagingan kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, kadangkala Tuhan menyuruh kita untuk pergi ke daerah-daerah yang menyeramkan, saudara. Daerah-daerah di mana kita dapat melihat mereka seperti Niniwe. Orang-orangnya jahat, orang-orangnya berbuat dosa dan lain sebagainya. Tapi di sanalah Tuhan mengutus kita. Supaya apa? Kita menerangi mereka yang hidup dalam kegelapan. Amin. Nah, sebagai hamba Tuhan kita harus siap sedia. Kemanapun Tuhan perintahkan kepada kita untuk pergi melayani Tuhan, kita harus pergi. Jangan pilih-pilih pelayanan. Nanti kalau di kota baru saudara, wah saya diutus di sini. Saudara, kalau di tempat gereja kecil saudara nggak mau melayani. Saya maunya di gereja besar yang banyak jemaatnya baru saya melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus siap sedia. Kemanapun kita diperintahkan Tuhan, kita hamba Tuhan harus siap sedia. Amin. Mau di kota, mau di desa, mau di pedalaman, saudara, kita harus siap sedia. Karena hamba Tuhan tidak boleh pilih-pilih pelayanan. Amin. Dia hanya melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Jadi seorang hamba Tuhan yang berhasil, dia harus siap sedia. Artinya taat pada perintah Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. Yang ketiga, saudara, pelayanan yang berhasil, seorang hamba Tuhan harus menyampaikan murni firman Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa yang harus kita sampaikan itu adalah murni firman Tuhan. Banyak orang menyampaikan khotbah bukan firman yang dia sampaikan, tetapi dia menceritakan tentang kesaksian dirinya yang sukses, yang berhasil, yang bergelimang harta dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita sampaikan itu adalah firman Tuhan. Amin. Ada juga yang menyampaikan khotbah, ceritanya halus semua, saudara. Supaya orang, sekarang kan orang seperti firman Tuhan bilang, di akhir zaman itu orang hanya mencari, mendengarkan khotbah yang sedap didengar telinga. Kalau itu berupa teguran, itu langsung ditolak itu. Tapi kalau selalu bicara berkat, itu pasti banyak yang mau dengar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Yang harus kita sampaikan itu adalah firman Tuhan. Amin. Bukan cerita dongeng, cerita bohong yang kalau saudara ceritakan, orang bisa tertawa, orang bisa terhibur dan sebagainya. Dengar ini baik-baik. Yang harus hamba Tuhan sampaikan adalah murni firman Tuhan. Amin. Nah, saudara, banyak kali saya mendengar hamba-hamba Tuhan berkhotbah, dia kesana kemari, saudara, sehingga tidak fokus pada firman Tuhan yang sudah dia baca, saudara. Itu hanya kadangkala hanya pembuka, terus dia ceritakan, saudara, yang tidak nyambung, saudara, dari kebenaran firman Tuhan itu. Banyak kali kita mendengar hal-hal seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Yang harus kita sampaikan adalah murni firman Tuhan. Apa kata Tuhan itu yang harus kita sampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan jemaat, dengar ini baik-baik, jangan tersinggung. Kalau saudara ditegur oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, saudara bertobat. Jangan melawan, jangan tersinggung, bertobat. Amin. Supaya apa, saudara? Supaya saudara nggak celaka. Saudara, seandainya Niniwe nggak bertobat, selesai mereka.
Karena Tuhan sedang merancangkan malapetaka untuk Niniwe kalau mereka tidak bertobat. Saudara, ini adalah kata Yunus yang sangat-sangat populer. Hanya dengan 8 kata yang diucapkan Yunus terhadap Niniwe, Niniwe bertobat. Saudara lihat ayat 4. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. 8 kata yang disampaikan Yunus membuat Niniwe bertobat. Dari Raja Niniwe sampai rakyat jelata, semua bertobat. Semua menyerukan pertobatan. Mereka semua langsung beribadah. Mereka langsung puasa, saudara. Mereka langsung mengumumkan supaya mereka berpuasa, artinya mereka betul-betul bertobat. Sehingga Tuhan tidak jadi menimpakan malapetaka kepada Niniwe. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Jadi di saat kita sampaikan itu mengandung kekuatan yang sangat-sangat powerful. Amin. Saya percaya saudara, mungkin yang saudara sampaikan itu kata-kata yang sederhana. Tapi kalau itu firman Tuhan, oh haleluya, itu memiliki kekuatan yang hebat, dahsyat, luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita menyampaikan murni firman Tuhan, pasti Tuhan senang, Tuhan berkati pelayanan kita yang tadinya kecil akan jadi besar. Amin. Akan terus diberkati Tuhan menjadi pelayanan yang diberkati, pelayanan yang sukses. Nah, pelayanan yang sukses itu kan ditentukan memang tindakan-tindakan dari hamba Tuhan itu sendiri. Makanya hamba Tuhan itu harus peka pada suara Tuhan. Yang kedua, dia harus taat, dia siap sedia. Yang ketiga, dia harus menyampaikan murni firman Tuhan. Sehingga dampaknya luar biasa. Dampaknya nih, Niniwe bertobat, Niniwe percaya kepada Tuhan, Niniwe lolos dari malapetaka. Haleluya. Saya percaya saudara, kalau saudara mau pelayananmu berhasil, saudara melakukan firman Tuhan ini, peka pada suara Tuhan, siap sedia atau taat, sampaikan murni firman Tuhan, maka saudara akan melihat dampaknya luar biasa. Amin. Niniwe bertobat atau daerah di mana saudara gumuli untuk membuka satu pelayanan atau kompleks di mana saudara tinggal di sana. Saudara, kalau saudara melakukan kebenaran firman Tuhan ini, saudara akan melihat Niniwe atau tempat di mana saudara layani, di mana saudara berada, akan bertobat. Amin. Mereka akan percaya kepada Tuhan dan akan diberkati Tuhan, dijauhkan dari segala malapetaka. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Mereka diberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Riau. Saya Pendeta Samuel
Mawuntu, sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.